Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, and salam harmoni. Halo, perkenalkan, nama saya Imadi Aryawan dari mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris. Pada kesempatan hari ini saya menyampaikan video relatif untuk mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Tujuan dari video ini reflektif ini adalah untuk menyimpan pemahaman refleksi pribadi serta pandang saya mengenai pendidikan anak berkebutuhan khusus dalam penerapan pendidikan inklusi di Indonesia berdasarkan teori, regulasi, dan realistis di lapangan. Bagi saya secara pribadi, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus bukan sekedar memberi akses belajar di sekolah umum, tapi tentang menghargai keberagaman sebagai bagian dari kemanusiaan. Dan pendidikan seharusnya tidak menuntut semua peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan satu sistem yang sama, melainkan sistem pendidikan yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, dalam hal ini, sejalan dengan pendapat Tomlinson 2014 yang menyatakan bahwa differentiated instruction adalah minat dan profil belajar siswa, adanya pendekatan yang menyesuaikan proses, konten, dan produk dalam berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Prinsip ini sangat relevan dalam pendidikan inklusif karena setiap anak memiliki karakteristik yang unik. Konsep pendidikan inklusi diperkuat melalui pendekatan Universal Design for Learning (UDL) yang dikembangkan oleh CAS 2018. UDL ini menekankan bahwa pembelajaran harus menyediakan berbagai cara representatif, ekspresif, dan keterlibatan agar semua peserta didik termasuk ABK dapat belajar secara optimal. Dan di Indonesia pendidikan inklusif memiliki dasar hukum yang kuat. Contohnya Undang-Undang Dasar 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa warga negara memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Nah, selain itu Permendiknas nomor 70 tahun 2009 menegaskan bahwa sekolah reguler dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan memberikan layanan sesuai kebutuhan peserta didik. Namun dalam praktiknya penerapan pendidikan inklusi masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa diantaranya adalah keterbatasan kompetensi guru dan menangani ABK hingga minimnya guru pendamping khusus serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Nah, oleh karena itu penelitian ini menunjukkan bahwa banyak guru masih merasa belum siap secara pedagogis dan maupun psikologisnya dalam mengelola kelas inklusif. Sunardi 2011. Dan dari sisi lain, pendidikan inklusif juga membuka peluang besar. Sekolah inklusif dapat menumbuhkan sikap, empati, dan toleransi. Dalam penghargaan terhadap perbedaan sejak dini, guru dapat menerapkan strategi sederhana, contohnya, namun bermakna seperti pembelajaran kooperatif, penggunaan media visual, audio, serta penilaian yang fleksibel sesuai kemampuan siswa. Dan sebagai refleksi akhir, pelajaran paling berharga yang saya peroleh dari mata kuliah ini adalah pemahaman bahwa pendidikan inklusif bukan tentang keterbatasan siswa, tetapi tentang kesiapan sistem pendidikan. Dan saya menyadari bahwa menjadi guru inklusif berarti siap belajar, beradaptasi, dan memiliki empati yang tinggi. Harapan saya ke depan, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia dapat semakin berkembang, tidak hanya secara kebijakan tetapi juga dalam praktik nyata di sekolah-sekolah. Dukungan pemerintah, sekolah, guru,
dan masyarakat, dan pendidikan inklusif dapat benar-benar menjadi ruang belajar yang adil dan manusiawi bagi semua anak. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Wayan Eka Paramarta. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.